Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Solok akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Asmi Uska dari SDN 09 Talang Babungo. Sebelah kanan saya Nursa Marina dari SDN 04 Talang Babungo. Dan sebelah kiri saya Apria Nelti dari SDN 05 Talang Babungo. Dalam video kali ini, kami terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nel. Waalaikumsalam Bu Asmi. Bagaimana kabarnya Bu Nel hari ini? Alhamdulillah baik Bu Asmi. Kalau Bu Asmi bagaimana? Alhamdulillah Bu Nel, saya juga berada dalam keadaan sehat. Begini ya Bu Nel, Ya. hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching. Kemudian sebelum mengadakan proses coaching, itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Boleh ya Bu ya? Boleh silahkan Bu Asmi. Baiklah Bu, jadi begini, pada saat Ibu melakukan coaching nanti, itu akan saya amati proses antara coach dan coachee, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan kemudian apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada juga apakah nanti jawaban dari coaching ini sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Oke Bu, nanti juga apakah coaching ini sudah bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi itu Ibu. Iya. Pada Ibu juga nanti jangan lupa menyesuaikan proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Oke Bu? Oke. Nah, sebelum Ibu melakukan percakapan coaching, ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh silahkan Bu Asmi. Kayak yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Iya, baiklah Bu Asmi. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ketika melaksanakan coaching itu ada 3. Yang pertama perhatian penuh atau present. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga menjadi pendengar yang aktif. Oke Ibu, jadi Ibu nanti akan mengembangkan 3 kompetensi ya Ibu ya, Iya. yaitu present, mendengarkan aktif, Iya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar. Oke Ibu, dari ketiganya kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti? Iya, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti itu ada 2 ya Bu Asmi. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Oke baik Ibu, jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya, yang kedua menjadi pendengar aktif. Oke baiklah Ibu. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Iya, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangannya, saya menginginkan coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke baiklah Ibu, jadi indikatornya coachingnya Ibu ini nanti bisa menemukan sendiri Iya. solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, benar sekali. Oke baiklah Ibu.
Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya, dan untuk selanjutnya nanti silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu, dan nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Ibu tentang proses coaching yang telah Ibu lakukan nanti. Oke, baiklah Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, Waalaikumsalam Bu Nar. bagaimana kabar Bu Ririn hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nar bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ririn. Katanya Bu Ririn mau bercerita dengan saya. Kira-kira apa sih yang mau dibicarakan? Saya siap kok menjadi pendengar yang baik. Ya, di sini saya agak merasa gundah gulana gitu Bu, karena saya merasa kehilangan cara menghadapi anak-anak didik saya. Mereka pada umumnya terlambat datang ke sekolah. Jadi di sini saya kurang nyaman begitu Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mau mendengarkan curhatan hati saya. Oh begitu ya Bu Ririn. Jadi siswa Ibu itu banyak yang datang terlambat ke sekolah. Jadi Bu Ririn merasa kurang nyaman begitu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini? Oh ya, jadi yang ingin saya capai dari percakapan kita kali ini, saya ingin mencari cara agar anak-anak saya ini datang tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya berharap mereka datang tepat waktu ke sekolah. Oke, saya paham dengan apa yang Ibu Ririn alami sekarang. Terima kasih sebelumnya Bu Ririn mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa-siswi Ibu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang, mari kita coba identifikasi situasi terlebih dahulu. Mungkin ya Bu Ririn, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu merasa sudah mencapai tujuan ini? Dari skala 1 sampai 10, saya rasanya masih berada di angka 5. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena masih banyak juga anak didik saya yang datangnya terlambat ke sekolah. Oh, oke Bu Ririn, saya mengerti. Dari masalah yang Bu Ririn hadapi sekarang, bagaimana menurut Bu Ririn, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai skala yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk kekuatan saya telah memberikan pemahaman kepada anak didik saya untuk datang tepat waktu ke sekolah, karena itu berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi saya ingin mencoba merubah kebiasaan-kebiasaan mereka. Iya, baik ya Bu Ririn. Kira-kira adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat untuk mewujudkan itu semua? Jadi kemungkinan yang ada yang bisa saya apakan di sini adalah saya akan coba melibatkan orang tua dalam menyelesaikan masalah saya ini, dan saya juga akan membuat peraturan bersama ada anak didik saya yang mana mereka sendiri yang terlibat langsung dalam membuat peraturan ini. Oke, bagus ya Bu Ririn. Jadi dari peluang-peluang yang tampak begitu ya oleh Bu Ririn, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang akan muncul? Kira-kira seperti apa itu ya Bu? Jadi kendala atau hambatan yang muncul dari masalah ini, pertama yaitu jarak rumah antara anak didik saya ini dari rumahnya ke sekolah lumayan jauh, jadi menyebabkan mereka terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, transportasi. Mereka belum cukup di rumah mereka transportasi yang akan membawa mereka datang ke sekolah untuk tepat waktu. Oh, jadi itu kendala-kendala yang akan Ibu temui nanti. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi kendala-kendala itu semua? Pertama, tentu saja saya akan jalin kolaborasi dengan orang tua
agar orang tua mereka itu lebih aktif untuk anak-anak mereka, dan saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak saya ini antusias datang ke sekolah. Oke, bagus sekali ya Bu Ririn. Itu merupakan suatu langkah yang positif. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan itu? Pertama tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan menjalin kerjasama dengan orang tua, dan saya akan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, dan saya akan membuat banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di dalam sekolah supaya anak didik saya datang tepat waktu. Oke Bu Ririn, itu adalah langkah yang bagus. Sekarang bagaimana dalam jangka waktunya? Kira-kira kapan ini akan Ibu mulai dilakukan? Mengenai jangka waktu, tentu saya akan melakukannya dengan bulan pertama ini. Karena mengapa begitu? Karena semakin cepat semakin baik. Jadi kalau kita mulai sekarang, mudah-mudahan siswa saya ini tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Iya, bagus sekali ya Bu Ririn. Jadi untuk keberhasilannya nanti, bagaimana Ibu mengukur bahwa Ibu sudah berhasil atau belum? Jadi untuk mengukur keberhasilan saya, tentu saja dengan melihat absen kedatangan murid saya ini. Kalau anak didik saya sudah banyak yang datangnya tepat waktu, berarti saya sudah berhasil merubah perilaku mereka ke jalan yang lebih baik. Wah, itu hebat sekali ya Bu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan yang akan kita temui. Nah, bagaimana Ibu berencana menghadapi tantangan tersebut? Iya, kalau masih banyak ada lagi tantangan yang muncul, tentu saya mencari alternatif lain lagi yang lebih menarik lagi, dan saya akan bekerjasama dengan kepala sekolah dan teman-teman semua supaya mereka mendukung tujuan yang ingin saya capai tersebut. Iya, terdengar bagus sekali ya Bu Ririn. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Tentu saja saya akan terus melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan juga orang tua, dan juga kepada teman-teman di sekolah yang bisa membantu saya mewujudkan tujuan saya tersebut. Iya, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan terus memantau perkembangan dari rencana aksi saya ini, terus memantau bagaimana anak-anak saya ini lagi datangnya tepat waktu ke sekolah. Wah, itu hebat sekali ya Bu. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau ada yang Ibu butuh bantuan, jangan ragu ya berbicara dengan saya. Terima kasih ya Bu ya. Saya sangat menghargai sekali dukungan yang Ibu berikan kepada saya. Kemudian atas waktu yang Ibu berikan kepada saya itu tidak ternilai dengan apapun. Iya, sama-sama Bu Ririn. Baiklah Bu Ririn, kita akhiri perbincangan kita ini karena waktu juga tidak banyak. Semoga rencana aksi Ibu membawa perubahan positif terkait siswa yang masih datang terlambat ke sekolah. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ririn. Tetap semangat ya dan berusaha keras. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nel. Waalaikumsalam Bu Asmi. Ya baiklah Ibu, bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah Bu Asmi, proses coaching yang saya laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Ibu. Baiklah Ibu, setelah proses coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya. Boleh ya Bu ya? Iya, silahkan Bu Asmi. Dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Iya, baiklah Bu Asmi. Jadi untuk indikator yang saya lakukan pada proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur CEPA, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi coaching. Saya juga menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga berhasil menggali potensi yang ada pada coaching, sehingga coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Oke, menurut saya sebagai observer dari proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi Ibu juga sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Dari pengamatan saya, tadi Ibu juga sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi dari coaching tersebut, serta tanggung jawab atau komitmen dari coaching tersebut. Oke, dan Ibu juga sudah fokus terhadap percakapan antara coach dan coaching. Artinya Ibu sudah present atau keadaan penuh, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar aktif dan sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, dan juga pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi menurut saya itu sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach tadi bisa mengeluarkan menceritakan permasalahannya secara lugas, secara terbuka, dan dia juga bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Oke Ibu, sangat luar biasa sekali ya Ibu dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih maksimal lagi melakukan proses coaching dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Oke Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Asmi atas apresiasi yang telah Bu Asmi berikan. Kemudian untuk kompetensi yang ingin saya Oke Ibu. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil observasi yang sudah Ibu lakukan barusan? Iya, baiklah Bu Asmi. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching-coaching berikutnya, saya ingin memahami dan mendalami lebih jauh tentang alur cerita ini, sehingga saya akan lebih mudah melaksanakan coaching-coaching untuk kedepannya. Oh, wow, luar biasa sekali ya Ibu. Ibu berencana ingin mendalami lagi alur cerita dalam proses coaching. Oke, baiklah Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ibu bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi dengan teman-temannya. Oke. Demikian saja Ibu untuk observasi kita kali ini, dan terima kasih atas kesempatan dan jawaban yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini ya Ibu. Mudah-mudahan Ibu menjadi lebih baik lagi dan bisa melakukan perubahan-perubahan di sekolah Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita akan berbincang lagi di lain waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.